Welcome to my YouTube channel. Support channel dengan subscribe yuk, terima kasih. Part selanjutnya akan disematkan di kolom deskripsi. Part 12. Abang mau kemana? Lovandra penasaran karena Alvaro tengah merapikan diri. Jalan. Apa lo mau ikut? Lelaki itu menoleh. Bilang dulu, abang mau kemana? Adalah, kalau lo mau ikut, ganti baju sana. Lovandra termangu sesaat. Setelah menghela napas, wanita itu pun beranjak, lalu jalan ke arah lemari pakaian guna mengganti pakaiannya. Sementara Alvaro, lelaki itu terus memperhatikan tingkah Lovandra yang berdiri di depan tumpukan kain. Sebelum akhirnya mengambil pakaian yang hendak dipakai. Sudah siap? Lovandra kaget ketika pertanyaan itu ia dengar. Dengan cepat, wanita itu menoleh ke arah sumber suara, lalu melebarkan mata. Sejak kapan abang berdiri di situ? Sejak lo ganti baju. Kenapa? Alvaro jalan mendekat dengan mimik wajah datar. Sedang Lovandra, wanita itu masih berusaha mencerna insiden yang terjadi beberapa saat yang lalu. Apa? Abang tadi liatin Lova ganti baju? Alvaro kembali menoleh. Lalu tersenyum guna merespon pertanyaan yang ia dengar. Lo juga boleh liatin gue ganti baju. Lelaki itu kembali menoleh ke arah lemari. Lalu menggapai jaket dari dalamnya. Kok abang gitu? Lovandra balik badan. Resek banget sih. Yuk. Alvaro meraih tangan wanita itu. Lalu menggandengnya. Sekarang, langkah lelaki itu terhenti. Ketika kata tanya ia dengar. Alvaro mematung sesaat, sebelum akhirnya menoleh. Maksud dari pertanyaan lo, apa? Lovandra mengalihkan pandangan dengan raut wajah gugup. Ketika sang suami merapatkan raga mereka. Apa? Tampilan gue ada yang kurang? Lovandra menggeleng cepat. Saat wajah itu kian condong ke arahnya. Jadi, Alvaro memegang pinggang wanita itu. Lalu menekan agar tubuh mereka saling rapat. Lovandra kaget. Nggak gitu bang. Ucapnya gugup. Apa? Baju yang gue pakai harus gue buka lagi? Lelaki itu berbisik lirih. Tepat di sisi telinga Lovandra. Bukan gitu bang. Lovandra makin terlihat panik. Alvaro tersenyum. Lalu melepas dekapannya dengan pelan. Aneh. Jelas-jelas gue dah rapi. Berarti gue dah siap kan? Lovandra memejamkan mata. Lega ketika sang suami balik badan. Wanita itu menghela napas karena apa yang ia khawatirkan tak sampai terjadi. Sebenarnya, kita mau kemana sih bang? Pacaran? Jawab Alvaro tegas. Sebelum akhirnya lelaki itu menoleh. Lo mau kan jadi pacar gue? Pacar? Lovandra melebarkan mata. Jadi, kakak cantik? Jangan bahas dia dulu bisa. Egois sekali jadi cowok. Lovandra menggerutu. Sembari mengerucutkan bibir. Alvaro kembali menatap wajah wanita itu dengan sorot mata yang dalam. Kalau sikap abang berlebihan pada lawan jenis, Lova juga akan lakuin hal yang sama. Jangan ancam gue Love. Lovandra membalas tatapan itu dengan sorot mata yang tak paham. Lo boleh marah, tapi jangan duain gue. Kalau itu lo lakuin, gue bisa. Alvaro menyentuh dagu Lovandra, lalu mengarahkan wajah itu ke arahnya. Abang ancam Lova? Alvaro menggeleng dengan senyum yang tersungging. Gue cuma mau ingetin doang. Lelaki itu melerai sentuhannya.
lalu balik badan. Satu sikap yang membuat Lovandra bingung. Lo dah buat gue jatuh cinta, Love. Jadi, Alvaro sedikit menoleh. Lo harus tanggung jawab sampai gue musnah. Kelopak mata wanita itu semakin melebar. Dahlah, Iyop. Alvaro kembali meraih tangan sang istri. Dan mereka pun sama-sama jalan ke arah luar guna merealisasikan tujuan awal. Kendaraan roda 4 yang mereka kendarai pun mulai bergerak maju. Sepanjang jalan, Lovandra terus melongok ke arah luar. Tatanan lampu kota yang berjajar di pinggir jalan mampu membuat kelopak mata itu berbinar senang. Kendaraan itu menepi dan berhenti pada lahan parkir. Setelahnya, Lovandra dan Alvaro pun turun. Lalu, jalan ke arah kafe. Alvaro memilih nomor meja yang berada di sudut kafe. Satu titik lokasi, di mana mereka bisa melihat pemandangan dari kafe, yang berada di sebuah bukit. Sejauh mata memandang, ribuan lampu kota terhampar luas. Lampu-lampu kota itu bak ribuan bintang yang tengah menghias bumi. Cantik banget, Bang. Lovandra terus melempar pandangan ke arah hamparan lampu yang menyebar di segala penjuru ibu kota. Apa lo suka? Pria itu bertanya sembari menyandarkan punggung pada sandaran kursi. Lovandra menoleh ke arah Alvaro sekilas. Setelah mengangguk, wanita itu kembali menoleh ke arah lampu yang tengah menghiasi bumi. Alvaro dan Lovandra duduk dengan posisi badan saling hadap. Sebuah meja jadi penghalang antar mereka. Alvaro duduk pada kursi yang berada di sisi kanan meja. Sedang Lovandra duduk pada kursi yang berada di sisi kiri meja. Love? Ya? Lovandra menoleh. Duduk sini. Alvaro menepuk bantalan kursi yang tergeletak di samping. Abang saja yang duduk sini. Lovandra melirik ke arah kursi sampingnya. Alvaro menyipitkan mata dengan sorot mata yang mengarah. Lelaki itu bergeming. Tanda kalau ia tak mau dibantah. Kalau Lova duduk di situ, nanti Lova tak bisa lihat lampu kota, Bang. Wanita itu kembali menoleh ke arah ribuan lampu kota. Alvaro menghela napas. Lalu, beranjak dari tempat ia duduk sebelum akhirnya duduk di samping Lovandra. Sapaan dari seorang wanita berseragam khusus mampu membuyarkan hening yang sedari tadi hadir. Wanita itu mulai menawarkan daftar menu. Lalu, menulis pada not setelah Alvaro menyebut menu yang ia pesan. Lelaki itu memesan 2 jus mangga dan beberapa cemilan pendamping lainnya. Setelahnya, Alvaro dan Lovandra kembali menikmati suasana malam yang hening. Lovandra asik menikmati hamparan lampu kota. Sedang Alvaro sibuk memainkan rambut Lovandra yang tergerai. Sekitar 1/4 jam. Cemilan dan minuman yang mereka pesan datang. Ada yang mau burger? Alvaro mendekatkan wajahnya pada sisi wajah Lovandra. Ketika sosok itu menoleh, sebuah kecupan pun mendarat tanpa bisa ditolak. Abang, wanita itu berseru, sembari mengusap area pipi dengan cepat. Tak lama, sebuah pukulan mendarat pada paha Alvaro. Karena ulah jahil itu mampu membuat Lovandra malu. Abang jahil banget sih. Abis. Dari tadi lo cuekin gue mulu. Alvaro terkekeh. Lovandra menghentikan aktivitas dengan sorot mata yang terus menatap. Dan tawa laki itu pun terhenti karena tatapan yang ia terima. Begitu dalam. Bang. Wanita itu mulai membuka kata. Ya? Alvaro menjumput helai rambut yang menutupi wajah Lovandra. Apa abang sering kesini? Lumayan. Kenapa? Sama kakak cantik? Kadang. Lovandra mengangguk, lalu mengalihkan pandangan. Wanita itu kembali bersikap acuh tak acuh dengan posisi badan yang sedikit membelakangi. Merasa sikap sang istri mulai tak wajar. Alvaro pun coba meyakinkan wanita itu dengan melingkarkan tangannya pada area perut. Lalu, mendekapnya erat. Jangan bahas itu terus ya, pinta Alvaro lirih.
Gue janji. Gue nggak akan aneh-aneh. Gue cuma butuh waktu buat akhiri semuanya. Lovandra menoleh. Bagi abang, kondisi seperti ini mungkin nggak berpengaruh. Tapi bagi Lova, ini nggak mudah bang. Alvaro mengangguk paham. Meski lelaki itu tak bisa berbuat banyak karena kondisi yang terjadi. Tak pernah ia prediksi sebelumnya. Sebenarnya, ini salah Lova apa salah kakak cantik si bang? Salah gue. Alvaro menyambar pertanyaan Lovandra dengan cepat. Sekarang, Lova harus gimana? Alvaro membalas tatapan Lovandra. Sebelum akhirnya bau lelaki itu mengedik. Lova nggak nyaman kalau harus lihat abang mesra-mesraan dengan kakak cantik. Lelaki itu tersenyum. Kapan lo lihat gue mesra-mesraan? Pertanyaan yang Alvaro ucap. Menguar tanpa jawab. Apa lo pernah lihat gue bersikap seperti ini sama dia? Memeluk dengan rasa. Dan menatap dengan jarak yang sedekat ini. Lovandra menggeleng. Sebelum akhirnya, wanita itu lebih pilih mengalihkan pandangannya. Gue udah bilang kan kalau lo orang pertama yang gue cium. Lelaki itu menyentuh pipi Lovandra. Lalu membimbing agar wanita itu mau menghadap ke arahnya. Apa lo nggak percaya sama gue? Lovandra bergeming dengan sorot mata yang terus menatap. Sepersekian detik. Tatapan lelaki itu beralih pada satu titik mungil yang tak jauh dari jangkauan. Perlahan tapi pasti, dua wajah itu saling dekat. Dengan satu titik fokus yang sama-sama tertuju. Al? Seruan yang menggema. Mampu membuat Alvaro dan Lovandra kaget. Lovandra langsung menolak tubuh sang suami dengan cepat. Lalu, sama-sama menoleh ke arah sumber suara. Lagi ngapain kalian di sini? Wanita itu menyapa dengan mimik wajah heran. Belva. Tanpa dikomandoi, Alvaro dan Lovandra sama-sama bergumam kaget. Wanita berpenampilan anggun itu jalan mendekat. Lalu, berdiri pada sisi meja. Sorot mata itu mulai mengabsen keberadaan Alvaro dan Lovandra. Secara bergantian. Duduk Bel. Wanita itu duduk. Setelah Alvaro berucap demikian. Kok pada diam? Tanya Belva curiga. Seperti yang kamu lihat. Alvaro menimpali pertanyaan Belva dengan santai. Al? Belva menajamkan sorot matanya. Handphone kamu mana? Tanyanya datar. Alvaro mulai mencari ponsel di tiap saku jaket. Dan saku celana. Tapi tak ia temukan. Di mobil kali. Jawabnya ragu. Belva meremas jemari tangannya dengan kuat. Ada perasaan aneh yang tiba-tiba menyelinap dalam hati. Alvaro yang tak pernah jauh dari ponsel. Ternyata bisa lupa dengan benda kesayangannya itu. Suasana malam kian terasa panas. Rasa ketidaknyamanan dan kikuk melebur jadi satu karena sebuah pertemuan yang tak diharap. Lovandra kembali mengalihkan pandangan pada hamparan lampu kota. Sedang Belva. Wanita itu terus memperhatikan tingkah Alvaro yang sedari tadi enggan membalas tatapannya. Merasa tak nyaman, Alvaro pun menoleh ke arah Lovandra. Lalu menepuk lengan wanita itu. Lo bawa HP enggak? Tanyanya. Lovandra menoleh. Sembari menggeleng. HP Lova kan di rumah. Alvaro salah tingkah dan mati kutu. Lelaki itu seperti kehilangan separuh nyawanya. Ada Belva. Tak ada handphone. Bagai minum kopi tanpa gula. Pahit. Selang sesaat, Alvaro beranjak dari tempat duduk. Mau kemana Al? Belva mengulas tanya dengan sorot mata yang kian menajam. Toilet. Jawab Alvaro singkat dan lelaki itu langsung jalan meninggalkan pacar dan juga istri. Setelah Alvaro pergi, Belva menoleh ke arah Lovandra. Gadis itu mulai mencium gelagat yang tak biasa. Dan Belva merasa cemburu dengan Lovandra yang ia tahu. Saudara sepupu Alvaro. Apa kamu menyukai Alvaro? Belva bertanya dengan raut wajah yang menelisik.
Dan Lovandra langsung menoleh. Wanita itu ingin menjawab, tapi lidah tiba-tiba keluh karena menyadari satu hal. Takdir yang melibatkan mereka. Bukan kesalahan Belva karena gadis itu tak tahu menahu tentang status suami istri yang disandang. Lovandra lebih pilih memindai pandangan pada jus mangga yang berada di hadapan. Lalu, menyeruput lewat sedotan. Aku tak akan lepasin Alvaro demi siapapun, Love. Lovandra termangu sesaat. Ketika ucapan penuh penekanan itu ia dengar. Apa? Kakak cantik mengenal abang dengan baik? Tanyanya dengan sorot mata yang terfokus pada lawan bicara. Belva menyipitkan mata bingung dengan pertanyaan yang ia dengar. Makanan apa yang abang suka? Kemana abang pergi saat ia suntuk? Pria seperti apa abang? Beberapa pertanyaan yang Lovandra ucap. Menguap tanpa jawab. Pertanyaan-pertanyaan itu hanya meninggalkan aksi gugup dari lawan bicara. Tanpa bisa dijawab. Tak bisa jawab kan? Jemari tangan Belva saling remas dengan posisi badan yang mematung. Ucapan Lovandra cukup bisa menamparkan batin wanita itu dengan keras. Hubungan Belva dan Alvaro hanya bertumpu pada kata gadis itu. Sejauh mereka pacaran, Belva lah yang memegang kendali atas apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan. Sebuah hubungan yang tidak seimbang. Belva berada di titik puncak sebagai pemimpin, bukan seorang kekasih. Bersambung.